capres ini konsisten. Anies konsisten dengan metodologi berpikir. Prabowo konsisten dengan mengumbar emosi. Ganjar konsisten sekedar sebagai motivator. Udah, itu aja poin. Oke. Salam akal sehat. Luar biasa. Tentunya tadi saya bohong. Saya sebenarnya belum nonton. Tapi saya sudah bisa bayangin dan ternyata benar kan konfirmasi saya tuh. Oke, makanya saya taruh terakhir. Iya, karena itu. Kalau Gibran, ya itu yang ditunggu mak-mak tuh. Sebetulnya orang nggak akan nunggu Prabowo, Anies, Ganjar. Karena orang udah tahu tadi kan karakter masing-masing. Yang orang ingin lihat kalau terutama kalau Mahfud debat dengan Gibran. Iya. Yang paling menarik itu. Justru itu saya khawatir jangan-jangan pasangan Anies jadi tidak laku di situ karena tidak menarik, tidak ada. Yang menarik itu cuma Mahfud. Dari semua 5 debat itu yang paling menarik adalah Mahfud ketemu Gibran. Ini apa ketemu apa? Akal sehat atau akal Ya bulus? tinggal atau... tunggu apakah Mahfud juga jadi anak kecil. Ya. Kan itu cuman kan Mahfud ada problem psikologi kan, kalau dia mau anak buah bapaknya gimana itu aja poinnya. Gitu Kalau ya. Gibran nggak ada problem kan, ya Gibran betul nggak ada problem. Jadi yang bermasalah sebenarnya adalah Mahfud MD nanti. Dia mau ngomong apa coba? Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, memperlihatkan ekspresi meledek Capres nomor 1, Anies Baswedan, saat debat Capres di kantor KPU. Wajah Prabowo terlihat manyun ke arah Anies yang ada di sebelah kirinya. Momen tersebut terjadi saat Anies menyinggung Prabowo tidak kuat menjadi oposisi. Sindiran tersebut keluar merespon pernyataan Prabowo yang menyebut Anies tidak akan bisa menjadi gubernur DKI Jakarta apabila demokrasi di Indonesia tidak baik. Lalu tentang demokrasi ini dan itu dan ini, Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Mas Anies, Anda dipilih jadi gubernur DKI Jakarta menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya mengusung Bapak, kata Prabowo. Saat itu Partai Gerindra adalah oposisi. Prabowo lalu menegaskan bahwa jika Presiden Jokowi menjadi diktator, maka Anies tidak akan menjadi gubernur DKI Jakarta. Prabowo lalu mengungkapkan Anies datang ke rumahnya untuk menjadi cagup untuk Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketika kita menghadapi sebuah proses demokrasi, di situ ada pemerintah dan ada oposisi. Dua-duanya sama terhormat. Dan ketika proses pengambilan keputusan itu dilakukan, bila ada oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis Bapak. Kami mohon sekali lagi kepada para hadirin yang berada di halaman KPU. Ditahan dulu. Baik, Pak Prabowo, Bapak Prabowo. Bapak. Sementara itu, pakar mikroekspresi Monika Kumalasari mengatakan, ekspresi wajah para capres selama debat berlangsung tidak bisa dipungkiri sebagai gambaran dari emosi yang sedang mereka rasakan. Seperti ekspresi Anies Baswedan mengangkat alis saat menjawab pertanyaan Prabowo soal oposisi dan dengan intonasi suara yang meninggi. Menurut Monika, tidak biasanya Anies punya ekspresi seperti ini. Artinya, faktor emosi berperan sekali dalam penyampaian mengenai hal tersebut. Kemudian dari gestur tangan, ini adalah momen di mana apa yang dirasakan seluruhnya keluar ketika mengomentari Pak Prabowo
Prabowo. Beda halnya dengan Prabowo, ekspresi wajah Prabowo saat menanggapi Anies Baswedan tidak menjadi prioritas, sebab gestur dan ekspresi wajah Prabowo baseline-nya memang seperti itu. Kalau dari Prabowo, facial expression tidak menjadi prioritas. Menurutnya, wajah seseorang memiliki lebih dari 53 otot yang bisa menggambarkan ekspresi seseorang, termasuk riwayat kesehatan atau bekas treatment wajah yang pernah dilakukan bagi perempuan. Monica menyoroti suara verbal Prabowo ketika 2 kali memanggil Mas Anies dengan ton suara bawah atau rendah. Ia menilai ton suara rendah di luar dari kebiasaan Prabowo. Ketika mengatakan Mas Anies, itu verbalnya berbeda. Kalau dari suara ton atas itu sudah biasa menjadi baseline beliau. Tapi misalnya kalau pakai suara ton bawah ini, emosi yang beliau tahu sekali ini emosi yang mendalam. Sementara itu, Prabowo Subianto dianggap blunder saat menjawab pertanyaan soal tren kekerasan yang meningkat di Papua dan keadilan dan HAM belum terselesaikan lalu konflik kian berlanjut. Prabowo menyebut terorisme di Papua menyerang orang-orangnya sendiri. Yang harus kita utamakan, dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua, karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum, memperkuat aparat-aparat di situ, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Joko Widodo adalah Presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan, saya akan lanjutkan, kita harus membawa kemajuan ekonomi, sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua, melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris, dan menjamin penegakan hak asasi manusia. Terima kasih. Saat ditanya oleh moderator, apa strategi yang Anda siapkan untuk menyelesaikan masalah HAM dan konflik di Papua secara komprehensif? Lalu Prabowo menjawab bahwa terorisme di Papua menyerang warganya sendiri yang tidak berdosa. Ia mengatakan dirinya bakal melakukan penegakan hukum hingga penguatan aparat di Papua. Karena di situ, kelompok-kelompok teroris sekarang menyerang orang-orang Papua sendiri. Rakyat tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata diteror oleh kelompok separatis ini. Jadi rencananya adalah melakukan penegakan hukum, memperkuat aparat-aparat, dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Lebih lanjut, Prabowo juga memuji Presiden Jokowi yang sering terbang ke Papua. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi terbaik di Papua terjadi di pemerintahan Jokowi. Namun oleh pakar politik, hal tersebut dianggap blunder karena Prabowo menyebut teroris.